Halo teman-teman, kami mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal yang melakukan kuliah kerja nyata tahun 2023 di Desa Batursari. Desa Batursari berada di Kecamatan Sirampok, yakni kecamatan yang terletak paling ujung selatan dari Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Tegal. Secara geografis, desa ini terletak di kaki Gunung Slamet dengan ketinggian desa 1.200 mdpl dan memiliki luas wilayah total 46,3 km persegi. Berdasarkan data monografi, jumlah penduduk di Desa Batursari mencapai kurang lebih 4.000 jiwa. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Desa ini merupakan desa penghasil sayuran terbesar sekecamatan Sirampok. Banyak hasil bumi Desa Batursari yang dipasarkan ke berbagai wilayah. Hal itu sangat didukung oleh kondisi tanah di Batursari yang sangat subur untuk ditanami berbagai macam sayuran. Kami mencoba mengoptimalisasikan salah satu potensi yang dikembangkan oleh ibu-ibu PKK Desa Batursari. Nama saya Haryati, Ketua TPPKK Desa Batursari, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Jadi Ibu di sini adalah pengrajin jahe ya Bu? Iya. Dari minuman jahe. Lalu jahe itu sendiri yang buat atau yang memperkenalkan itu siapa Bu? Saya pertama kali tahun 2006, Bapak kan jadi penjaga SD Dawan 2, diberi jahe merah oleh pedagang es. Itu diberi ya sekitar 3.000 jari lah. Itu dibawa pulang ke rumah. Itu katanya ini jahe merah yang lagi booming gitu. Akhirnya pemikiran saya, jangan dimasak tapi mendingan ditanam lagi. Saya tanam di pinggir jeruk ini, di pinggir pohon jeruk. Lama-lama kok kelihatan daunnya gitu, numbuh. Akhirnya saya pelihara sampai tumbuh besar sampai tua. Akhirnya saya ambil, kok jadinya banyak gitu. Akhirnya pemikiran saya ini lebih baik dikembangkan lagi, jangan digunakan untuk bikin minuman gitu. Akhirnya saya tanam lagi, akhirnya banyak. Terus waktu itu terus lama-kelamaan ada musibah corona itu. Terus saya jahe banyak, akhirnya saya mikir katanya jahe sekarang sampai 60.000. Jadi saya mikir ini jahe mau diapakan gitu. Akhirnya saya panen, akhirnya saya bikin minuman. Tapi belum sampai kepikiran untuk bikin jahe bubuk gitu Mbak. Akhirnya saya gimana ini supaya biar awet, jangan dicairkan terus. Kalau dicairkan kan ada batas tertentu lah, jangan sampai 10 hari 5 hari itu kan nggak kuat gitu. Akhirnya saya mikir-mikir gimana ya biar jadi jahe bubuk gitu. Akhirnya saya sama anak saya itu kerjasama lah, mikir gimana uti ini biar jadi bubuk gitu. Akhirnya alhamdulillah itu saya bikin, berarti tahun 2022 Pak. Ya tahun 2022 itu alhamdulillah jadi itu praktek untuk bikin jahe bubuk. Akhirnya saya diteruskan dari panen sendiri itu habis. Akhirnya saya bilang sama teman-teman itu laku pada beli. Akhirnya beli di Tengkulak, di Pratin gitu, sampai setengah kintal itu saya ditlateni itu alhamdulillah sampai laku sampai sekarang gitu. Ya di samping tanaman sendiri, kalau yang sudah tua itu kelihatan mau numbuh, saya semi gitu. Akhirnya buat tanam di kebun sendiri. Kalau lagi panen sendiri saya nggak kulak ke Pratin gitu. Ya berarti dari jahenya sendiri Ibu menanam, selain itu karena jahe lama ya Bu? Lama, 1 tahun itu. 1 tahun baru panennya. Baru panennya 1 tahun. Iya. Makanya Ibu selain menanam sendiri,
ibu juga beli di Malang. Pratin, iya, Pratin, pasar Pratin. Pasar Pratin. Iya, Lumayan jauh ya bu berarti. lumayan jauh. Ya ibu boleh sedikit jelasin tentang proses gimana pembuatan dari jahe bubuknya bu? Iya. Prosesnya itu awalnya pengirisan itu dirajang, dirajang terus dicuci bersih biar hilang itunya sih, kulit arinya hilang, terus nanti ditiriskan terus di blender, terus diperes diambil airnya kan, sarinya itu nanti diendapkan 1 malam itu kan acinya itu kan di bawah itu, jadi yang diambil cuma sarinya aja yang bening gitu, yang mau direbus itu. Nah, terus proses perebusan itu kalau yang 5 kilo jahe itu gulanya 2 kilo itu 2 kilo gula. Nah, pencampurannya gula itu setelah air itu ya ini nyerap lah. Jadi kalau airnya masih banyak sih jangan dikasih gula dulu gitu. Nanti kalau airnya sudah 1/4-nya itu nanti baru dikasih gula. Direbus itu dari jam 5 pagi nanti jadinya jam 11 siang itu baru jadi gitu. Nah, terus nanti ditunggu sampai kental itu, sampai berat itu, sampai keluar busa, baru diangkat ke bawah. Nanti kalau sudah jadi, sudah keluar busa terus diangkat ke bawah, nanti langsung di pokoknya inilah apa sih ya namanya itu, Ya, biar kering ya. Iya, biar kering tuh itu terus sampai capek itu. Tuh sampai jadi bubuk. Nah, terus nanti ada proses pengayakan. Kalau habis pengayakan itu nanti kalau masih kelihatan kurang kering, nanti dijemur di matahari gitu, dijemur kering baru pengemasan. Yang kurang lebih 1 hari ya bu? Iya, kurang lebih 1 hari. Kalau mataharinya terik itu kan 1 hari saja sudah kering tuh. Itu. Ya ibu, untuk manfaatnya sendiri dari minuman jahe ini apa bu? Saya rebus jahe untuk jadi bubuk ini, saya campuri serai, terus cengkeh, terus kulit kayu itu manis. Tuh. Itu kan mungkin ya jadi nggak sanksi, itu memang jamu itu. Nah, nanti kalau sudah itu mau dikasih gula itu serai diambil, jadi diambil sama cengkehnya itu biar jangan yang ngeres gitulah. Nanti kalau sudah itu baru dikasih gula tuh. Jadi manfaatnya ya mungkin ya kalau serai kan banyak manfaatnya lah itu. Memang itu bumbu itu sih toga kan, itu termasuknya kan toga itu, serai terus cengkeh, klika, kayu manis itu kan memang manfaatnya kan banyak itu, bagus sekali itu buat kesehatan. Iya, buat kesehatan. Iya, apalagi kan Batursari dingin. Iya, itu jadi ya mungkin buat cocok itu betul. cocok untuk menghangatkan badan gitu. Ya kalau yang sudah minum sih katanya enak gitu, jadi anget gitu. Memang di sini kan daerah dingin. Ya alhamdulillah lah. Ya alhamdulillah nggak ada komplain yang berarti lah. Paling ya oh ini kurang pedas gitu. Nanti saya tambah itunya, jahenya gitu. Terus seperti itu. Ya baik ibu, sudah tadi banyak ibu sampaikan terkait cara pembuatan dan lain sebagainya. Kiranya ada nggak sih bu kendala yang ibu hadapi dalam saat proses pembuatan ataupun masih dalam mungkin pemasaran dan lain sebagainya? Banyak mbak hambatan itu, seperti prosesnya itu penggilingan jahenya itu masih manual juga sulit, ya ada kendala lah. Terus pemasaran juga ya masih, ya kadang-kadang sih yang pesan orang jauh-jauh itu, tapi kan saya kasih harga itu belum harga yang terlalu tinggi itu, masih dibilang katanya oh ini murah, katanya
Ibu jualnya murah. Saya bandingkan di tempat yang saya beli jahe itu, di sana satu bungkus itu satu kemasan 15.000, tapi saya masih bisa jual 10.000 gitu. Nah, hambatan ini ya ilmu saya ini saya tularkan ke anggota PKK. Tapi saya lihat-lihat itu kan anggota PKK juga banyak kesibukan di rumah sendiri-sendiri gitu. Memang kalau khususnya di Batursari itu kan rata-rata ladangnya lebih dari 2 bidang lah. Jadi akhirnya ya kurang menarik juga untuk terjun ke tempat ke kegiatan pembikinan jahe bubuk gitu. Akhirnya saya melakukan sendiri. Jadi saya juga, yang penting saya sudah sampaikan ke anggota. Ya barangkali mau minat kan nanti bisa dibikin kelompok. Tapi kan sampai sekarang kan nggak ada yang minat gitu. Jadi saya juga tahu diri lah, saya mau ngajak-ngajak juga mungkin kan penghasilan kurang memenuhi kebutuhan lah. Jadi akhirnya saya telateni sendiri gitu. Ya, Jadi berarti lebih ke PKK-nya ya Bu, iya, yang masih belum bisa mungkin iya, ya, Bu, buat. iya. Jadi ini produk dari PKK sendiri. Memang saya angkat ya itu nanti stiker, nanti saya itu ya memang pembikinan PKK Batursari gitu. Begitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya.